Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas 2B program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam kultur jaringan untuk pembibitan. Jadi kultur jaringan untuk pembibitan itu ada 4. 1. Kultur meristem, kedua kultur pucuk, 3. Kultur embrio, dan keempat kultur embrio somatik. Jadi yang pertama, kultur meristem itu cara pembiakan tanaman yang menggunakan sel-sel meristem yang memiliki ciri sitoplasmanya masih penuh, belum ada vakuola dan amilum, dan masih aktif membelah saat bermula. Tujuan kultur meristem ini ialah untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus. Berikut ada cara teknis kultur meristem. Yang satu, ambil tanaman yang sakit. Mengapa? Karena tanaman yang sakit itu untuk memutus lingkaran virus yang ada pada komoditas tanaman tersebut. Karena untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus juga. Yang kedua, ambil pucuk yang ukurannya kira-kira 5 cm. Kemudian kita sterilkan dengan alkohol. Yang ketiga, media yang digunakan biasanya media cair, tetapi biasanya menggunakan media yang agak padat juga. Yang keempat tadi, menggunakan mikroskop, karena untuk mengambil bagian meristemnya dan mengambil bagian titik tumbuh, dan juga pasang satu piramida satu primodia daun saja. Dan selanjutnya yang kelima itu, gunakan pinset yang lancip dan yang ujungnya bengkok. Lalu potong menggunakan alat skalpel yang ujungnya lengkung agar lebih tuntas, dan kemudian isolasikan dengan hati-hati dengan teliti. Dan yang keenam, gunakan media yang lunak atau agak cair, lalu lapisin di atas media itu dengan kertas filter. Yang ketujuh, sesudah meristem tumbuh normal, lalu explant di subkultur itu dikemediakan kultur pucuk, yaitu dengan media agak keras, lalu diberi cat pengatur tumbuh untuk penggandaan. Dan yang terakhir itu melakukan pengujian virus dengan menggunakan ELISA. ELISA ini sistem yang menggunakan enzim link immunosorbent assay. Jadi untuk kultur meristem itu ada heat treatment-nya. Heat treatment-nya itu melakukan sebelum explant itu diisolasi. Ini menggunakan suhu yang agak tinggi, sekitar suhu 35 sampai 45 derajat Celcius. Atau tanaman yang di dalam pot itu diletakkan di bawah grow chamber yang suhunya tinggi, sekitar selama 1 sampai 2 mingguan, dengan kriteria yang sudah muncul daun baru. Dan yang kedua ada kultur pucuk. Kultur pucuk itu penjelasannya ialah kultur yang atau perbanyakan yang menggunakan berupa pucuk tanaman yang sehat dan sudah mempunyai daun, atau menggunakan tunas samping ataupun buku yang belum bertunas. Tujuan dari kultur pucuk ialah untuk pembibitan dalam jumlah yang banyak, dalam pembibitan massal dan sehat, seragam, serta untuk mempercepat. Jadi bahan-bahan untuk kultur pucuk ini yaitu explant yang diambil dari tanaman yang sehat dan subur di suatu greenhouse atau dari lahan. Yang kedua, persyaratan trutotip harus dipenuhi karena ini diperlukan untuk sertifikasi. Dan yang ketiga ada pada tanaman dikotil diambil dari pucuk tanaman atau tunas samping sepanjang 0,5 sampai 1 cm. Dan pada monokotil diambil dari umbi, rhizome, corn, dan suker. Suker itu ada pada tanaman tomat.
Yang selanjutnya itu kultur jaringan, media kultur jaringan. Media kultur jaringan ada beberapa. Yang pertama, komposisi media disesuaikan dengan jenisnya, jenis tanaman. Dari jenis-jenis tanaman itu medianya berbeda-beda. Yang kedua, pada umumnya digunakan media dengan konsentrasi agar-agar 5 sampai 10 gram agar-agar per liter. Dengan pH pada umumnya itu 5,8, tapi pada anggrek pH-nya itu dia menghendaki 5,4. Yang ketiga ada perakaran yang menggunakan media tanaman zat pengatur auksin, yaitu menggunakan IBA dan NAA. Dan yang tiga itu ada subkultur dalam kultur pucuk. Subkultur ini apabila explant sudah berumur antara 3 sampai 4 minggu lalu dipindahkan ke media yang baru. Dan selanjutnya maksimum untuk subkultur ini 7 kali dalam pemindahan itu sebelum berakaran. Mengapa? Karena agar tidak terjadi mutasi sementara. Dan selanjutnya itu kultur embrio. Kultur embrio ini pembiakan in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio zigotik atau hasil perkawinan gamet jantan dan betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang siap berkecambah. Kenapa? Karena bijinya tidak mempunyai endosperma atau kotiledon. Itu juga dengan tidak ada cadangan makanan bagi embrio untuk tumbuh atau berkecambah di dalamnya. Tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial itu tanaman anggrek. Jadi tanaman anggrek itu ada 1.000 sampai 10.000 embrio di dalamnya, di dalam buahnya, tetapi tidak mempunyai endosperma dan tidak mempunyai cadangan makanan bagi embrionya. Sehingga ini bisa tumbuh pada media pakis atau media organik yang lainnya. Pada pembibitan anggrek, ini buah pada anggrek dipecah dan dalam kondisi steril, biji anggrek itu ditabur ke dalam botol yang sudah diisi media agar-agar sebagai pengganti endosperma. Dari setiap buah akan tumbuh ribuan kecambah yang selanjutnya tumbuh sebagai bibit tanaman anggrek. Contohnya yang lain itu dalam kultur embrio ini ialah pada komoditi kelapa kopior. Dan yang terakhir ada kultur embrio somatik. Ini kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik ini perkembangan dari satu sel somatik atau bukan sel gamernya yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Biasanya pada industri tanaman kakao, tanaman jeruk, tanaman anggrek, dan juga tanaman kelapa sawit. Dalam embrio somatik ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ialah menghasilkan berjuta-juta bibit tanaman dalam waktu relatif singkat. Jadi dalam kelemahannya itu ada dia sering menghasilkan mutan bahkan sampai 50%. Kesulitan untuk kultur embrio somatik ini biasanya di saat melakukan seleksi fase dini, sehingga pada tanaman perkebunan contohnya akan terjadi kerugian dalam pemeliharaan selama tanaman perkebunan itu belum berbuah.